Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara pepohonan dan jalan tanah yang sunyi, malam selalu datang dengan cara yang sama. Perlahan, lembut, dan hampir tanpa suara. Saat matahari tenggelam dan langit berubah menjadi biru gelap, satu persatu lampu rumah mulai padam. Angin malam berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang saling bersentuhan. Dan ketika dunia mulai terlelap, selalu ada satu makhluk kecil yang terbangun. Ia berjalan tanpa suara. Langkahnya ringan, hampir tak meninggalkan jejak. Bayangannya menyatu dengan gelap. Namun tubuhnya justru tampak jelas di bawah cahaya bulan. Seekor kucing putih. Bulunya bersih, lembut, seperti salju yang belum pernah tersentuh. Setiap helainya memantulkan cahaya bulan dengan lembut, membuatnya tampak seolah bercahaya di tengah kegelapan. Matanya tenang. Dua mata kecil yang berkilau, memantulkan langit malam seperti cermin yang diam. Tidak ada yang tahu dari mana ia datang. Tidak ada yang pernah melihat siapa pemiliknya. Dan yang lebih aneh, tidak ada yang pernah melihatnya saat siang hari. Seolah-olah ia hanya ada ketika malam tiba. Setiap malam di waktu yang hampir sama, kucing putih itu selalu muncul. Ia berjalan melewati jalan desa yang sepi, melewati pagar-pagar kayu, dan berhenti di tempat yang sama. Sebuah lapangan kecil di ujung desa. Di sana, tidak ada apa-apa. Hanya tanah, rumput liar, dan langit yang terbuka luas tanpa penghalang. Namun bagi kucing itu, tempat itu seolah memiliki arti. Ia akan duduk, diam, tenang, menghadap ke atas, menatap bulan. Anak-anak desa sering melihatnya dari kejauhan. Mereka berbisik satu sama lain, menunjuk ke arah kucing putih itu yang duduk sendirian di bawah cahaya bulan. "Lihat, itu kucing lagi," kata salah satu dari mereka. "Kenapa dia diam terus ya?" bisik yang lain. Namun tak ada yang berani mendekat. Ada sesuatu yang membuat mereka ragu. Bukan karena takut, tapi karena kucing itu terasa berbeda. Seolah ia bukan sekadar hewan biasa. Kadang saat angin berhembus pelan, bulu putihnya ikut bergerak halus. Dan di bawah sinar bulan, ia tampak seperti bagian dari cahaya itu sendiri. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menatap langit dengan penuh ketenangan. Seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu. Atau mungkin seseorang. Waktu berlalu. Malam demi malam berganti. Namun satu hal tidak pernah berubah. Kucing putih itu selalu kembali. Selalu di tempat yang sama. Selalu di bawah cahaya bulan. Selalu dengan tatapan yang sama. Dan semakin lama orang-orang memperhatikannya, semakin mereka merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan di balik semua itu, satu pertanyaan perlahan mulai muncul di benak siapapun yang melihatnya. Apa sebenarnya yang ditunggu oleh kucing putih itu setiap malam? Di antara semua orang di desa itu, hanya ada satu anak yang benar-benar memperhatikannya. Namanya Raka. Raka bukan anak yang paling ramai. Ia tidak banyak bicara dan sering lebih memilih diam saat orang lain tertawa dan bermain. Namun, ia selalu memperhatikan hal-hal kecil. Hal-hal yang sering dilewatkan oleh orang lain. Dan salah satunya adalah kucing putih itu. Pertama kali Raka melihatnya, ia tidak langsung merasa aneh. Ia hanya penasaran. Seekor kucing duduk sendirian di bawah cahaya bulan, menatap langit tanpa bergerak. Namun malam berikutnya, kucing itu muncul lagi, di tempat yang sama, dengan posisi yang sama, dan tatapan yang sama. Sejak saat itu, Raka mulai memperhatikannya. Bukan hanya sekilas, tapi benar-benar memperhatikan. Setiap malam, setelah semua orang di rumahnya tertidur, Raka diam-diam bangun dari tempat tidurnya. Ia berjalan pelan, berusaha tidak menimbulkan suara, melewati ruang tengah yang gelap, lalu membuka pintu sedikit, sangat pelan. Udara malam langsung menyentuh wajahnya, dingin tapi menenangkan. Raka melangkah keluar, dan seperti biasa, ia berdiri di balik pagar kayu rumahnya, mengintip. Dari sana ia bisa melihat lapangan kecil di ujung desa, dan di sana, kucing putih itu sudah ada. Selalu lebih dulu, selalu menunggu.
Raka menyandarkan tangannya di pagar. Matanya tertuju pada sosok kecil yang duduk diam di bawah cahaya bulan. Ia memperhatikan setiap gerakannya, atau lebih tepatnya, ketiadaan gerakannya. Kucing itu hampir tidak bergerak sama sekali, hanya duduk dan menatap langit, seolah waktu tidak berlaku baginya. Malam demi malam berlalu, dan kebiasaan itu terus berulang. Tanpa Raka sadari, ia mulai menunggu malam. Bukan karena ia tidak bisa tidur, tapi karena ia ingin melihat kucing itu lagi. Ada sesuatu yang membuatnya merasa tenang, seperti melihat sesuatu yang diam di tengah dunia yang terus bergerak. Suatu malam, rasa penasarannya akhirnya tak tertahankan. Raka menarik nafas pelan. Lalu, dengan suara yang sangat kecil, ia berbisik dari balik pagar. "Kenapa kamu selalu lihat bulan?" Suaranya hampir hilang ditelan angin malam. Ia sendiri tidak yakin apakah kucing itu akan mendengarnya atau bahkan mengerti. Kucing itu tetap diam, tidak menoleh, tidak bergerak, seolah tidak terjadi apa-apa. Raka sedikit menunduk. Mungkin dia nggak dengar, gumamnya pelan. Namun saat ia hendak berbalik, sesuatu terjadi. Ekor kucing itu bergerak, pelan, sangat pelan, seperti sapuan angin yang lembut. Raka terdiam, matanya kembali tertuju pada kucing itu. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Kucing itu masih menghadap ke bulan, namun entah kenapa, gerakan kecil itu terasa seperti jawaban. Bukan jawaban dengan kata-kata, tapi cukup untuk membuat Raka mengerti satu hal. Kucing itu tahu bahwa ia tidak sendirian. Sejak malam itu, Raka tidak lagi hanya mengamati. Ia mulai merasa bahwa ada hubungan yang tak terlihat di antara mereka. Sebuah keheningan yang sama, sebuah rasa yang tidak perlu diucapkan. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa bahwa mungkin kucing putih itu juga sedang menunggu sesuatu, sama seperti dirinya. Malam itu terasa berbeda. Sejak Raka membuka pintu rumahnya, ia sudah merasakannya. Udara malam lebih dingin dari biasanya, lebih hening, bahkan suara jangkrik yang biasanya terdengar samar, kini hampir tidak ada. Seolah seluruh desa sedang menahan napas. Raka melangkah pelan menuju pagar. Matanya langsung mencari ke arah lapangan kecil itu. Dan seperti biasa, kucing putih itu sudah ada di sana. Duduk, diam, menghadap ke langit. Namun kali ini, langitnya tidak sama. Bulan bersinar lebih terang dari biasanya. Bukan hanya terang, tapi hampir menyilaukan. Cahayanya jatuh lembut ke seluruh desa, menyelimuti tanah, pohon, dan rumah-rumah dalam warna putih kebiruan yang tenang. Raka sedikit menyipitkan mata. Aneh, gumamnya pelan. Ia belum pernah melihat bulan seterang itu sebelumnya. Perlahan, pandangannya kembali ke kucing putih itu. Dan disitulah, ia mulai menyadarinya. Ada sesuatu yang berbeda. Awalnya sangat halus, hampir tak terlihat. Namun semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas. Kucing itu bersinar. Bukan seperti benda yang terkena cahaya. Bukan seperti bayangan yang diterangi bulan. Tapi, seperti cahaya itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Bulunya yang putih tampak memancarkan kilau lembut. Bukan terang menyilaukan, melainkan cahaya halus yang hidup. Seperti denyut kecil. Perlahan, tenang, namun nyata. Raka menahan napas. Matanya tidak berkedip. Ia bahkan lupa untuk bergerak. Apa itu? Bisiknya sangat pelan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Namun, bukan karena takut, melainkan karena takjub. Cahaya itu bergerak sangat lembut, seolah mengikuti irama yang tidak terdengar. Kadang sedikit meredup, lalu kembali terang, seperti napas, seperti sesuatu yang hidup. Dan di bawah cahaya bulan yang besar dan tenang, kucing putih itu tampak seperti bagian dari langit itu sendiri. Raka melangkah sedikit lebih dekat ke pagar. Tangannya menggenggam kayu dengan pelan. Matanya tetap terpaku. Ia mencoba mencari penjelasan, namun tidak ada yang masuk akal. Seekor kucing tidak seharusnya bersinar, apalagi seperti itu. Untuk sesaat, kucing itu sedikit menggerakkan kepalanya. Tidak sepenuhnya menoleh, namun cukup untuk membuat Raka merasa bahwa ia sedang dilihat. Jantungnya berdegup lebih keras. Namun ia tidak mundur. Ia tetap berdiri, tetap menatap. Dan di detik itu, cahaya pada tubuh kucing itu sedikit menguat.
sangat halus. Namun cukup untuk membuat sekitarnya tampak lebih terang. Seperti ada sesuatu yang sedang terjadi. Sesuatu yang tidak terlihat sepenuhnya, namun bisa dirasakan. Raka terdiam. Pikirannya kosong, namun hatinya penuh. Perasaan yang aneh. Campuran antara penasaran, kagum, dan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tahu satu hal. Apa yang ia lihat malam ini bukan sesuatu yang biasa. Bukan sesuatu yang bisa ia ceritakan begitu saja kepada orang lain. Dan sejak malam itu, Raka tidak lagi melihat kucing putih itu sebagai sekedar hewan. Ia mulai merasa bahwa kucing itu menyimpan sesuatu, sebuah rahasia. Rahasia yang hanya muncul di bawah cahaya bulan. Rahasia yang belum siap untuk dipahami. Rasa penasaran itu akhirnya menjadi terlalu besar untuk diabaikan. Selama ini, Raka hanya melihat, hanya menunggu, hanya bertanya dalam diam. Namun malam itu berbeda. Setelah melihat cahaya aneh yang menyelimuti kucing putih itu, ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah. Seolah-olah ia tidak lagi diberi pilihan untuk diam. Malam kembali datang dengan sunyi. Namun kali ini, Raka tidak berhenti di balik pagar. Ia membuka pintu rumahnya lebih lebar, melangkah keluar, dan tidak berhenti. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Langkah Raka ringan, namun jantungnya berdetak lebih cepat. Matanya terus tertuju ke depan, ke arah lapangan kecil itu. Dan seperti yang ia harapkan, kucing putih itu sudah ada di sana. Namun kali ini, kucing itu tidak duduk diam. Ia berdiri, diam sejenak, lalu mulai berjalan. Perlahan, tenang, seolah tahu kemana ia harus pergi. Raka menelan pelan. Inilah saatnya, gumamnya dalam hati. Dengan langkah hati-hati, ia mulai mengikuti. Jaraknya tidak terlalu dekat, namun juga tidak terlalu jauh. Cukup untuk tidak kehilangan jejak. Kucing itu berjalan melewati lapangan kecil, lalu keluar dari batas desa, melewati jalan tanah sempit yang jarang dilewati orang. Langit di atas tetap terang oleh bulan, namun semakin jauh mereka berjalan, semakin sedikit cahaya yang mencapai tanah. Pohon-pohon mulai rapat, bayangan semakin gelap. Raka sempat berhenti, melihat ke depan. Jalan itu mengarah ke tempat yang ia kenal, tempat yang selalu dihindari orang-orang desa. Hutan kecil di ujung desa, tempat yang sering diceritakan dalam bisikan, tempat yang katanya tidak selalu sunyi. Raka menarik nafas dalam, kakinya terasa berat untuk melangkah. Namun matanya masih melihat sosok putih itu, yang terus berjalan tanpa ragu, tanpa berhenti, tanpa menoleh, seolah ia memang sedang dituju ke sana. Kalau aku balik sekarang, pikir Raka. Namun kalimat itu tidak pernah selesai, karena di dalam hatinya ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut. Keinginan untuk tahu, keinginan untuk mengerti. Akhirnya, Raka melangkah lagi. Satu langkah, lalu satu lagi. Masuk ke dalam bayangan pepohonan. Hutan itu lebih sunyi dari yang ia bayangkan. Tidak ada suara, tidak ada angin yang terdengar. Bahkan langkahnya sendiri terasa seperti mengganggu sesuatu yang seharusnya tetap diam. Cahaya bulan masuk di sela-sela daun, menciptakan bayangan yang bergerak pelan di tanah. Di kejauhan, kucing putih itu masih terlihat. Cahayanya kini lebih jelas di antara gelapnya hutan, seperti titik kecil yang memandu jalan. Raka terus mengikuti, tanpa bicara, tanpa berpikir terlalu jauh. Hanya berjalan dan melihat. Semakin dalam ia masuk, semakin ia merasa bahwa ini bukan lagi sekadar mengikuti seekor kucing. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tak terlihat, namun terasa. Seolah-olah ia sedang dipanggil, dan tanpa ia sadari, langkahnya tidak lagi ragu, tidak lagi takut. Seolah bagian dari dirinya sudah menerima. Di depan sana, di balik pepohonan yang semakin jarang, terlihat cahaya yang berbeda. Lebih terang dari cahaya bulan, lebih lembut, seperti sesuatu yang menunggu. Kucing putih itu berhenti, di ambang sebuah tempat yang belum pernah dilihat Raka sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan itu dimulai, Raka ikut berhenti.
Jantungnya berdetak pelan, namun dalam. Ia tahu apapun yang ada di depan sana akan mengubah segalanya. Namun malam itu, Raka tetap berjalan. Langkah Raka akhirnya terhenti. Di hadapannya, hutan yang gelap itu tiba-tiba terbuka. Sebuah tanah lapang kecil muncul di tengah-tengah pepohonan. Seolah tempat itu memang disembunyikan dari dunia luar. Dan tepat di tengahnya, cahaya bulan jatuh lurus dari langit. Tidak terhalang satupun daun, tidak terpecah oleh bayangan. Seolah langit sengaja membuka jalan hanya untuk tempat itu. Raka menahan nafas. Matanya terpaku. Ia belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Tempat itu terasa berbeda. Sunyi, tapi bukan kosong. Tenang, tapi seolah menyimpan sesuatu yang hidup. Kucing putih itu berjalan masuk ke dalam cahaya. Langkahnya tetap sama. Pelan, pasti, tanpa ragu. Lalu ia berhenti. Duduk. Dan seperti malam-malam sebelumnya, ia menatap bulan. Namun kali ini, Raka tidak hanya melihat seekor kucing. Ia melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang mulai berubah. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Hanya diam. Hanya cahaya bulan yang lembut menyentuh tanah dan bulu putih kucing itu. Namun perlahan, cahaya itu mulai terasa berbeda. Lebih dekat, lebih hangat. Raka mengerutkan kening. Ia tidak bergerak. Bahkan tidak berani menarik nafas terlalu dalam. Karena di detik itu, ia merasa dunia di sekitarnya mulai berubah. Angin berhenti, daun-daun tidak lagi bergerak. Suara malam menghilang. Semuanya diam. Sangat diam, seolah waktu sendiri ikut berhenti. Dan kemudian, sesuatu terjadi. Cahaya bulan itu perlahan turun. Bukan benar-benar jatuh, namun terasa seperti mendekat. Seperti jarak antara langit dan bumi menjadi lebih dekat dari biasanya. Raka membuka matanya lebih lebar. Jantungnya berdetak pelan, tapi berat. Ia tidak tahu apa yang ia lihat. Namun ia tahu ini nyata. Di sekitar kucing putih itu muncul cahaya. Sangat lembut, sangat halus, berputar perlahan. Cahaya itu tidak menyilaukan, tidak terang, namun hidup. Bergerak seperti aliran air yang tenang, mengelilingi tubuh kecil kucing itu. Naik, turun, berputar, tanpa suara. Bulu putihnya kini benar-benar bersinar. Bukan karena bulan, tapi seperti memancarkan cahaya dari dalam dirinya sendiri. Seperti sesuatu yang selama ini tersembunyi, akhirnya terlihat. Raka terdiam. Tubuhnya tidak bergerak. Matanya tidak berkedip. Ia bahkan lupa bagaimana rasanya takut. Karena apa yang ia lihat terlalu indah untuk ditakuti. Cahaya itu terus bergerak. Pelan, teratur. Seolah mengikuti irama yang hanya bisa dirasakan, bukan didengar. Dan di tengah semua itu, kucing putih itu tetap duduk diam. Tenang. Seolah semua ini adalah hal yang biasa baginya. Untuk sesaat, Raka merasa seperti sedang bermimpi. Namun udara dingin yang menyentuh kulitnya dan detak jantungnya yang nyata mengingatkan, ini bukan mimpi. Ini apa? Bisiknya hampir tanpa suara. Namun pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban. Karena jauh di dalam hatinya, ia sudah merasakannya. Bahwa tempat ini bukan sekadar bagian dari hutan. Bahwa cahaya ini bukan sekadar cahaya bulan. Dan bahwa kucing putih itu bukan sekadar kucing. Cahaya di sekelilingnya berputar sekali lagi. Lebih lembut, lebih dalam. Seperti menyimpan sesuatu yang lebih besar, yang belum sepenuhnya terlihat. Dan di tengah keheningan yang sempurna itu, Raka menyadari satu hal. Ia tidak hanya menemukan sesuatu malam ini. Ia telah masuk ke dalam sebuah rahasia. Rahasia yang selama ini tersembunyi di bawah cahaya bulan. Di tengah keheningan itu, Raka tidak bergerak. Ia berdiri di tepi tanah lapang. Tubuhnya diam, namun pikirannya perlahan terasa kosong. Cahaya lembut masih berputar di sekitar kucing putih itu. Tenang, teratur, seperti sesuatu yang sudah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum ia datang. Dan di antara semua itu, Raka mulai merasakannya. Sesuatu yang berbeda. Bukan perubahan di luar, melainkan di dalam dirinya. Ia mendengar sesuatu.
namun bukan dengan telinganya. Tidak ada suara yang benar-benar terdengar. Tidak ada bisikan yang jelas. Namun ada sesuatu yang masuk, perlahan, langsung ke dalam hatinya. Tidak semua yang datang harus tinggal selamanya. Kalimat itu muncul, lembut, tenang, namun terasa sangat jelas. Seolah bukan sekedar didengar, melainkan dipahami. Raka terdiam. Matanya tetap tertuju pada kucing putih itu. Namun kini, pandangannya berbeda. Tidak lagi hanya melihat, melainkan mencoba mengerti. Dadanya terasa hangat, namun juga sedikit sesak. Seperti ada sesuatu yang disentuh, sesuatu yang selama ini ia simpan tanpa ia sadari. Tidak semua yang datang harus tinggal selamanya. Kalimat itu terulang, lebih pelan, lebih dalam, seperti ombak kecil yang menyentuh hati, lalu kembali. Raka menunduk sedikit. Nafasnya terasa berat. Ia tidak tahu kenapa kalimat itu terasa begitu dekat. Namun di dalam dirinya, ada bagian yang mengerti tentang hal-hal yang datang lalu pergi, tentang momen yang hanya sebentar, namun meninggalkan sesuatu yang lama, tentang kehadiran yang tidak selalu harus abadi untuk menjadi berarti. Perlahan, Raka kembali mengangkat pandangannya. Matanya kembali ke kucing putih itu, yang masih duduk di tengah cahaya, diam, tenang, seolah tidak melakukan apa-apa. Namun pada saat yang sama, seolah menjadi pusat dari semuanya. Untuk pertama kalinya, Raka tidak lagi melihatnya sebagai seekor kucing, tidak lagi sebagai sesuatu yang aneh, tidak lagi sebagai misteri yang harus dijelaskan. Ia melihatnya sebagai sesuatu yang menjaga, sesuatu yang menghubungkan, sesuatu yang ada bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dipahami. Penjaga, bisik Raka pelan. Kata itu keluar begitu saja, namun terasa tepat. Penjaga dari cahaya, penjaga dari rahasia, penjaga dari sesuatu yang lebih besar dari yang bisa dilihat mata. Cahaya di sekitar kucing itu berputar lebih pelan, seolah merespons, atau mungkin mengakui. Raka tidak lagi merasa takut, tidak lagi merasa bingung. Yang ada hanyalah rasa tenang yang perlahan memenuhi dirinya. Ia tidak mengerti semuanya, namun ia tidak lagi merasa perlu untuk mengerti semuanya. Karena malam itu, ia menyadari satu hal yang sederhana, bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak datang untuk tinggal, namun tetap datang untuk memberi arti. Dan di bawah cahaya bulan yang diam itu, Raka berdiri, bukan sebagai anak yang penasaran, melainkan sebagai seseorang yang mulai mengerti. Malam berikutnya, Raka kembali. Langkahnya tidak lagi ragu seperti sebelumnya. Ia sudah tahu jalan menuju tempat itu. Sudah tahu apa yang akan ia temui. Namun entah mengapa, malam itu terasa berbeda. Udara lebih hening, lebih dalam. Seolah malam itu menyimpan sesuatu yang tidak sama. Raka berjalan melewati jalan kecil, masuk ke dalam hutan, dan akhirnya sampai di tanah lapang yang sama. Cahaya bulan masih jatuh tepat di tengahnya. Tenang, lembut, seperti biasa. Dan di sana, kucing putih itu masih ada. Duduk di tempat yang sama, menghadap ke langit. Diam. Namun kali ini, Raka langsung menyadarinya. Cahayanya berbeda. Masih ada, masih lembut, namun tidak sekuat malam sebelumnya. Lebih redup, lebih tipis, seperti cahaya yang perlahan mulai menjauh. Raka berdiri cukup lama di pinggir lapangan. Ia tidak langsung mendekat. Matanya hanya menatap. Diam. Ada perasaan aneh di dalam dadanya. Bukan takut, bukan juga bingung, melainkan sesuatu yang lebih halus. Seperti memahami sesuatu, bahkan sebelum itu benar-benar terjadi. Perlahan, Raka melangkah. Satu langkah,
Lalu satu lagi, masuk ke dalam cahaya bulan, mendekati sosok kecil yang selama ini ia perhatikan. Kucing itu tidak bergerak. Namun ketika Raka sudah cukup dekat, perlahan ia menoleh. Untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu. Raka terdiam. Ada ketenangan di dalam tatapan itu. Tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Hanya diam yang terasa hangat. Raka menelan pelan. Lalu dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik, "Apakah kamu akan pergi?" Tidak ada jawaban, tidak ada suara. Namun pertanyaan itu tidak terasa kosong. Seolah sudah diketahui, seolah sudah dipahami. Kucing itu tetap menatapnya. Dan di detik itu, cahaya bulan mulai berubah. Perlahan, cahayanya menjadi lebih terang, lebih lembut, namun juga lebih luas. Seolah seluruh langit ikut mendekat. Raka sedikit menyipitkan mata. Cahaya itu tidak menyilaukan, namun terasa memenuhi segalanya. Menyentuh tanah, menyentuh udara, dan perlahan menyentuh sosok kucing itu. Cahaya di tubuhnya mulai berubah. Tidak lagi berputar seperti sebelumnya. Kini, perlahan memudar. Bulu putihnya masih terlihat, namun tidak lagi sejelas tadi. Seperti bayangan yang mulai menyatu dengan cahaya, seperti sesuatu yang perlahan kembali ke tempat asalnya. Raka tidak bergerak. Ia tidak mencoba mendekat, tidak mencoba menghentikan, tidak mencoba memanggil. Karena di dalam hatinya, ia sudah mengerti bahwa tidak semua pertemuan diciptakan untuk selamanya. Cahaya semakin terang, dan sosok kecil itu semakin samar. Namun sebelum benar-benar menghilang, kucing itu tetap menatapnya. Tenang, lembut, seperti terakhir kali. Dan untuk sesaat, Raka merasa bahwa ada sesuatu yang ditinggalkan. Bukan benda, bukan suara, namun perasaan. Hangat, tenang, dan cukup. Lalu, perlahan sosok itu menghilang, menyatu dengan cahaya bulan, tanpa suara, tanpa jejak. Tanah lapang itu kembali sunyi. Cahaya bulan tetap ada, namun kini terasa berbeda. Raka berdiri sendirian, namun anehnya, ia tidak merasa sendiri. Matanya masih tertuju ke tempat di mana kucing itu tadi berada, dan tanpa ia sadari, senyum kecil muncul di wajahnya. Tipis, namun tulus. Karena malam itu, ia tidak merasa kehilangan. Ia merasa telah diberi sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, namun akan selalu tinggal. Sejak malam itu, kucing putih itu tidak pernah terlihat lagi. Tidak di lapangan kecil, tidak di jalan desa, tidak juga di bawah cahaya bulan seperti biasanya. Seolah-olah ia benar-benar telah pergi. Malam-malam kembali berjalan seperti dulu. Langit tetap dipenuhi bintang. Bulan tetap datang dan pergi sesuai waktunya. Angin malam tetap berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang sama. Segalanya tampak tidak berubah. Namun bagi Raka, semuanya terasa berbeda. Ia masih sering keluar rumah saat malam tiba. Masih berjalan pelan melewati jalan yang sama. Masih berdiri di tempat yang sama. Namun kini, ia tidak lagi mencari. Raka tidak lagi menunggu sosok kecil itu muncul. Tidak lagi berharap melihat cahaya putih yang lembut di bawah bulan. Karena di dalam hatinya, ia sudah tahu bahwa ada hal-hal yang memang hanya datang untuk sementara. Namun anehnya, ia tidak merasa kehilangan. Tidak ada rasa kosong. Tidak ada kesedihan yang dalam. Yang ada justru ketenangan. Seolah-olah apa yang telah terjadi itu sudah cukup. Raka berdiri di bawah langit malam. Matanya menatap bulan yang bersinar lembut di atas sana. Cahaya yang dulu terasa jauh, kini terasa lebih dekat, lebih hangat. Ia teringat malam itu. Tanah lapang kecil, cahaya yang berputar, dan sosok putih yang perlahan menghilang. Namun kali ini, kenangan itu tidak terasa menyakitkan. Tidak juga membuatnya ingin kembali ke masa itu, melainkan memberinya rasa mengerti bahwa tidak semua yang hadir ditakdirkan untuk selalu ada, namun kehadirannya tidak pernah sia-sia.
Raka menarik nafas pelan. Udara malam terasa dingin namun menenangkan. Tangannya ia masukkan ke dalam saku, berdiri diam seperti biasa. Kini, setiap malam, ia tetap menatap bulan. Namun bukan untuk menunggu, bukan untuk mencari, melainkan untuk mengingat. Mengingat bahwa di bawah cahaya yang sama, pernah ada sesuatu yang datang dengan diam. Tidak meminta untuk dimengerti, tidak meminta untuk dimiliki, namun tetap memberi arti. Seekor kucing putih yang duduk tenang di bawah bulan, yang bersinar tanpa ingin dilihat, yang datang dan pergi tanpa suara. Dan perlahan, Raka menyadari sesuatu, bahwa mungkin kucing itu bukan hanya penjaga rahasia langit, namun juga penjaga sesuatu di dalam dirinya. Sebuah rasa, sebuah pemahaman, bahwa tidak semua yang hilang benar-benar pergi. Karena ada hal-hal yang tidak tinggal di dunia, namun tetap hidup di dalam hati. Raka tersenyum kecil. Matanya masih menatap bulan, namun kini tidak lagi penuh pertanyaan. Hanya tenang dan cukup. Dan di bawah langit yang sama, di antara cahaya bulan yang lembut, sebuah rahasia tetap terjaga. Bukan di hutan, bukan di langit, melainkan di dalam hati seseorang yang pernah melihatnya. Karena pada akhirnya, yang benar-benar berarti bukanlah siapa yang tetap tinggal, melainkan apa yang mereka tinggalkan.